Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggotanya saya sendiri, Muhammad Dafa Rizky Sutrisno, terus ada Muhammad Farhan Nugroho dan ada Veldaiga. Di sini kami ingin membuat video kreatif dengan tema yang kami angkat yaitu korupsi pengadaan proyek strategis nasional berdasarkan poster yang sudah kami buat dan poster infografis yang sudah kami buat juga. Ini adalah hasil dari poster yang sudah kami buat. Di sini ada dua tagline utama. Yang pertama itu ada kayak proyek negara yang dikuasai mafia. Lalu tagline kedua itu adalah anggaran disunat habis, hak hidup rakyat tercekik. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan tentang apa itu korupsi proyek strategis nasional atau PSN, lalu apa dampaknya dan apa solusi yang bisa dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus nyata, yaitu salah satu contoh yang banyak dikenal masyarakat adalah kasus korupsi pembangunan Menara BTS 4G. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga sekitar 8 triliun rupiah. Padahal proyek tersebut bertujuan memperluas akses internet bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, berbagai kasus suap proyek infrastruktur juga pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Nilai proyek yang mencapai ratusan miliar rupiah seringkali menjadi daya tarik bagi pelaku korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghambat pemerataan pembangunan. Korupsi dalam proyek strategis nasional bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan masa depan pembangunan Indonesia. Inilah kondisi yang membuat kita harus menyatakan darurat korupsi proyek strategis nasional. Nah, sekarang apa sih PSN itu? PSN sendiri atau proyek strategis nasional adalah proyek yang ditetapkan pemerintah sebagai prioritas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, proyek energi, hingga infrastruktur digital seperti menara BTS dan pusat data nasional. Karena menggunakan anggaran yang sangat besar, proyek-proyek ini tuh menjadi sasaran empuk bagi praktik korupsi ketika pengawasan lemah dan kekuasaan disalahgunakan. Dana publik seharusnya digunakan untuk pembangunan dapat dengan mudah diselewengkan. Oke, selanjutnya Nah, di sini ada analisis dampak. Jadi korupsi pada proyek negara ini melahirkan dua dampak yang sangat fatal bagi kehidupan kita. Dampak pertama adalah kerugian fisik dan keselamatan. Infrastruktur yang dibangun salah-salahan dan korupsi akan berujung mangkrak atau gagal total. Jadi kualitas bangunan yang rendah dan di bawah standar ini adalah bom waktu yang siap merenggut nyawa publik dan masyarakat luas kapan saja. Jadi dampak kedua adalah kerugian ekonomi dan kesejahteraan. Dana triliunan rupiah yang hilang tersebut harusnya bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah yang layak serta fasilitas rumah sakit gratis bagi masyarakat. Akibat korupsi ini, rakyat kehilangan fasilitas publik yang menjadi hak mereka. Sementara negara justru menanggung beban utang proyek yang membengkak tanpa memberikan manfaat ekonomi yang nyata. oke, selanjutnya ada solusi dan aksi pencegahan yang bisa kami tawarkan. Melihat kenyataan ini, kita jelas tidak boleh tinggal diam. Ada 4 solusi nyata yang harus kita dorong bersama demi memutus rantai mafia proyek ini. Yang pertama, adanya transparansi anggaran, di mana kita harus menuntut dibukanya akses publik terhadap rencana anggaran biaya atau RAB proyek, agar tidak ada lagi ruang gelap untuk dimanipulasi. Lalu yang kedua, ada audit investigatif ketat, di mana harus ada keterlibatan lembaga independen yang bersih untuk menguji kualitas fisik bangunan secara berkala guna memastikan spesifikasinya sesuai aturan. Yang ketiga, adanya pemiskinan koruptor, di mana pemerintah sendiri itu harus berani memberikan sanksi tegas berupa perampasan seluruh aset yang didapat dari ruang haram hasil korupsi tersebut. Yang keempat, ada pengawasan warga, di mana di era digital ini kita semua itu bisa bergerak, di mana kita harus memanfaatkan media sosial dan kanal pengaduan untuk melaporkan setiap infrastruktur yang cepat rusak atau proyek yang mangkrak di sekitar kita. Intinya seperti memviralkan kasus-kasus yang berbau-bau korupsi.
Baik, selanjutnya di sini kami ada juga memberikan salah satu contoh kasus nyata yang belakangan ini sempat ramai di media sosial, yaitu kasus dugaan rasuah MBG. Ini sosok dan peran kelima tersangka. Mana ini berita yang cukup ramai di belakangan ini karena mencangkup beberapa petinggi-petinggi yang ada di Badan Gizi Nasional yang mencangkup proyek MBG itu sendiri. Di sini ada 3 pendapat dari anggota kelompok kami untuk memberikan reaksi pada berita ini. Dari mulai saya sendiri, menurut pandangan saya, korupsi dalam program MBG ini jauh melampaui sekadar pencurian uang negara. Ini adalah perampasan masa depan biologis anak bangsa. Program ini dirancang dengan kalkulasi nutrisi yang presisi untuk memutus rantai stunting. Ketika anggarannya disunat, yang terjadi di lapangan adalah porsi protein mahal seperti telur atau daging diganti dengan karbohidrat murah. Edukasi terpenting dari kasus ini adalah manipulasi pada spesifikasi proyek sosial akan berdampak langsung pada cacatnya pertumbuhan otak jutaan anak di masa emas mereka. Oke, selanjutnya menurut pandangan saya melihat penetapan tersangka kasus MBG ini membuktikan satu hal. Mega project populis yang dieksekusi secara terburu-buru adalah sasaran empuk korupsi. Celah sistemik utamanya ada pada desentralisasi penunjukan vendor tanpa e-katalog dan minimnya audit real time. Menurut saya ini harus menjadi peringatan keras bahwa niat mulia saja tidak cukup. Kita butuh desain pengawasan berlapis, transparansi, rencana anggaran biaya RAB yang bisa diakses publik, dan sistem perlindungan bagi pelapor agar kebocoran bisa dideteksi sejak dini. Selanjutnya, di sini ada sudut pandang dari teman kami, Velda Ega. Di sini saya izin mewakilkan karena ini ada record di lain waktu. Jadi, menurut pandangan Velda Ega, kasus ini benar-benar pengkhianatan yang kejam bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di sekolah saya. Satu porsi makan siang itu seringkali menjadi satu-satunya sumber gizi yang layak bagi mereka. Sangat menyayat hati melihat hak mereka dirampas secara moral. Ini memberikan contoh terburuk bagi anak-anak didik kita. Di kelas, kami mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran. Namun realisasi di luar justru mempertontonkan oknum pejabat yang tega merampas makanan dari piring anak-anak yang kelaparan. Oke. Sekian dari video kreatif dari kelompok 8 kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.